Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fatoni. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan makalah tentang hak asasi manusia di Indonesia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Indonesia sendiri sudah mengakui HAM tidak lama setelah kemerdekaannya, pada 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara. Berikut undang-undang yang mengatur tentang HAM yang ada di Indonesia. Pertama, pasal 27 A. Hak asasi manusia untuk dapat bekerja dan penghidupan layak, yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak atas kemanusiaan. Ketiga, B. Ayat ketiga, hak asasi manusia terhadap kewarganegaraan dan kebangsaan, yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. 2. Pasal 28. Pasal 28B. Pesan ini terdiri dari 2 ayat. Yang pertama, ayat pertama berbunyi hak setiap orang buat membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Yang kedua berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C ayat 1. Undang-undang yang mengatur HAM di mana negara memahami kebutuhan dasar atau hak asasi pengembangan diri. Maksudnya, negara menjamin setiap warga atas pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan manusia. Pasal 28E ayat 1. Pelaksanaan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menegaskan tentang hak setiap orang buat memilih dan memeluk agamanya masing-masing tanpa paksaan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, serta memilih tempat tinggal di wilayah negaranya dan berhak kembali. Ayat 2. Mengandung pernyataan atas kebebasan setiap orang buat bebas, meyakini kepercayaan, menyatakan sikap dan pikiran yang sesuai dengan hati nurani. Ayat ketiga. Pernyataan yang menegaskan hak setiap orang buat bebas berkumpul, berserikat dan berpendapat. Pasal 28F. Pasal 28F ini berisi tentang atau kebebasan pada setiap orang buat berkomunikasi dan memperoleh informasi buat mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Pasal 28G. Pernyataan pasal 28G yaitu tentang perlindungan pemerintah dan negara atas hak setiap orang buat mendapatkan perlindungan dirinya dan keluarga atas harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Pasal 28H. Ayat ini berisi tentang hak setiap orang buat kesejahteraan lahir dan mendapatkan tempat tinggal yang layak dan hak buat pelayanan kesehatan yang layak. Pasal 28I. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak agama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Yang kedua, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Yang ketiga, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Yang keempat, perlindungan, kemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Yang kelima, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undang. Pasal 28J ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ayat kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas-asas kekeluargaan. Ayat kedua. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat. Permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia. Salah satu perkembangan terpenting dalam pengurustamaan hak asasi manusia di Indonesia adalah pembentukan aturan hukum HAM nasional. Berbagai kasus yang ada berkaitan dengan pandangan relativisme hak asasi manusia menurut Amartya Sen, misalnya berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan pada konteks universal. Kebebasan ini tidak dibatasi oleh apapun, atau dalam bahasa 4 kebebasan, 4 freedoms. Kebebasan ini ditegaskan bahwa setiap orang bebas meyakini Tuhan dengan caranya masing-masing. Namun, beratnya berbeda di tiap negara, termasuk Indonesia. Indonesia menerapkan prinsip pembatasan agama yang diakui secara resmi. Pertama, kegagalan pemerintah Indonesia untuk menjamin kenyamanan dan perlindungan berkaitan dengan hak kebebasan berekspresi, khususnya di dunia maya. Kedua, penangkapan sejumlah orang dengan tuduhan melakukan tindakan penyerangan. Ketiga, pemerintah Indonesia juga masih menerapkan praktik hukum mati. Hambatan utama dalam penegakan HAM di Indonesia adalah masalah ketertiban dan keamanan nasional, rendahnya tingkat kesadaran hak asasi manusia, dan kurangnya instrumen hukum dan peraturan. Namun, secara umum hambatan ini dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu ideologis. Pandangan ideologi liberal mengutamakan penghormatan terhadap negara dan masyarakat. Ekonomi, penegakan hak asasi manusia berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat, dan semakin tinggi komunitas ekonomi maka seharusnya makin tinggi upaya penegakan HAM. Dan teknis, penegakan hak asasi manusia secara teknis dibatasi karena ada meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional. Tantangan penegakan HAM di Indonesia termasuk: 1. Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pejabat pemerintah dan lembaga penegakan hukum. Yang kedua, masih ada pihak-pihak yang berusaha menghidupkan kembali kekerasan sistematis dan diskriminasi terhadap perempuan atau kelompok minoritas orang. Yang ketiga, budaya kekerasan seringkali masih menjadi pilihan berbagai kelompok masyarakat dan menyelesaikan masalah di antara mereka. Yang keempat, tidak adanya komitmen pemerintah yang kuat terhadap upaya penegakan hak asasi manusia. Yang kelima, masih lemahnya kekuatan masyarakat yang mampu menekan pemerintah secara demokratis sehingga mau lebih peduli dan serius dalam melaksanakan agenda penegakan HAM. Kesimpulannya, pengakuan dan pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh konsep relativisme hak asasi manusia, di mana-mana praktiknya disesuainya dengan konteks budaya, agama, sosial, dan bahkan lingkungan yang ada. Hal inilah yang menyebabkan ketidaksamaan penerapan dan penegakan hukum berkaitan dengan hak asasi manusia. Sekian dari saya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.